Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan bertemu lagi kita dalam mata kuliah Bahasa Indonesia. Dan kali ini pembelajaran kita adalah mengenai topik, tujuan, dan juga kerangka penulisan ilmiah. Nah, penulisan ilmiah yang sering dilakukan oleh mahasiswa itu biasanya adalah membuat laporan ataupun makalah. Nah, khusus untuk makalah sendiri, definisinya adalah sebuah karya ilmiah yang bersifat semiformal dan juga berisi pembahasan terkait dengan topik tertentu untuk tujuan dipublikasikan. Nah, jadi untuk bisa membuat karya ilmiah, khususnya makalah, maka kita perlu menentukan topik apa yang mau kita bahas di dalam makalah tersebut. Topik sendiri dapat diartikan sebagai suatu isu atau pokok permasalahan yang dapat dijadikan landasan sebuah tulisan dan juga mampu mencerminkan keseluruhan isi tulisan. Nah, jadi topik ini sangat penting ditentukan terlebih dahulu sebelum kita menuliskan sebuah makalah, karena topik inilah yang nanti akan menjadi pokok pembahasan dalam makalah kita. Untuk bisa menentukan topik, hendaknya kita perlu mempertimbangkan bahwa topik hendaknya ditentukan dengan tidak terlalu umum dan juga tidak terlalu khusus. Maksudnya adalah jika kita menentukan topik yang terlalu umum, maka pembahasan dalam makalah kita bisa jadi menjadi pembahasan yang sangat luas. Namun apabila kita menentukan topiknya terlalu khusus, maka sebaliknya pembahasan kita justru akan menjadi pembahasan yang sempit. Oleh karena itu, jika terlalu luas, maka pembahasan dalam makalah kita tersebut nanti akan menjadi pembahasan yang tidak fokus terhadap sebuah permasalahan. Dan apabila topik yang kita ambil itu terlalu khusus, maka pembahasan yang akan kita bahas di makalah tersebut nantinya akan tidak bisa berkembang. Oleh karena itu, kita perlu mempertimbangkan agar topik yang kita ambil itu dapat dibahas secara berkembang. Dan hal itu kita perlu mempertimbangkan bahwa saat mengambil topik, tidak mengambil topik yang terlalu umum dan juga tidak mengambil topik yang terlalu khusus. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan saat kita ingin mengambil sebuah topik, yaitu topik itu haruslah bermanfaat dan juga layak untuk dibahas. Usahakan membahas tentang topik-topik yang memang sangat penting untuk kita bahas dan juga diketahui oleh orang. Kemudian ini berkaitan juga faktor selanjutnya adalah topik yang kita ambil haruslah kita kuasai untuk kita bahas. Apabila kita tidak menguasai topik tersebut, maka sebaiknya kita hindari topik tersebut. Jadi pilihlah topik-topik yang kita kuasai dan sesuai dengan bidang keilmuan kita. Lalu topik yang diambil hendaknya menarik bagi pembaca dan juga menarik bagi si penulis makalah. Karena jika si penulis itu sudah tertarik dengan topik tersebut, maka penulis memiliki antusias untuk menyelesaikan dan membahas secara baik apa yang menjadi pokok permasalahan dalam tulisannya. Kemudian kita juga perlu mempertimbangkan referensi yang memadai, karena sekali lagi bahwa tulisan ilmiah itu adalah tulisan yang harus bisa dipertanggungjawabkan. Dan referensi inilah yang nanti akan menjadi senjata kita agar tulisan yang kita bahas nanti bisa memiliki dasar-dasar ilmu yang kuat. Nah, apabila topik yang terlalu baru ini diasumsikan bahwa bahan pustaka yang tersedia itu belum terlalu banyak dan lebih berpotensi untuk menuai kontroversi di masyarakat. Nah, oleh karena itu faktor-faktor tadi haruslah perlu juga kita pertimbangkan ketika kita ingin mengambil topik dalam sebuah penulisan karya ilmiah. Nah, setelah topik kita berhasil tentukan, maka tahap selanjutnya adalah kita mengerucutkan kembali dengan membuat tujuan. Tujuan ini adalah sasaran yang hendak dicapai oleh penulis berdasarkan topiknya sehingga mampu untuk membatasi topik. Fungsi dari tujuan adalah agar topik yang sudah kita tentukan tadi memiliki batasan dan juga tidak meluas, karena tujuan ini punya fungsi sebagai rambu untuk tulisan kita agar tidak menyimpang dari topik. Nah, kendala dari seorang penulis adalah ketika dia tidak menentukan topik dan tujuan, maka pembahasan dalam tulisan ilmiahnya itu berpotensi besar untuk melenceng dari topik utamanya atau dari pembahasan utamanya. Oleh karena itu penting untuk menentukan tujuan agar topik yang kita bahas itu dapat tepat sasaran dan juga tidak melenceng dari pembahasan intinya.
Nah, setelah kita membuat topik dan juga tujuan, maka tahap selanjutnya adalah kita menuliskan kerangka karangan. Kerangka karangan itu adalah rencana kerja ilmiah yang teratur untuk mendeskripsikan penyusunan pokok bahasan dengan menampilkan ulasan berupa referensi atau rujukan yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah kita. Kerangka karangan ini nanti memuat topik yang sudah kita tentukan, kemudian tujuannya apa, dan juga poin-poin penting yang nanti akan kita bahas. Serta jika memungkinkan kita catat beberapa sumber rujukan atau referensi yang sudah kita temui, agar kerangka ini nanti dapat memudahkan kita saat menuliskan tulisan ilmiah. Nah, saya rasa itu yang dapat saya sampaikan dalam pembahasan kali ini. Jadi, sebelum menulis karya ilmiah, sebaiknya kita perlu menentukan topik, tujuan, dan menuliskan kerangka penulisan ilmiah sebagai sebuah persiapan sebelum melakukan penulisan, dan nantinya persiapan ini akan bermanfaat dan memudahkan kita dalam menulis sebuah karya ilmiah.